Virus corona, jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini. Dalam istilah kedokteran, virus corona ini disebut dengan jenis COVID-19, merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Yang pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan atau di Tiongkok. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan sangat erat kaitannya dengan makanan laut dan pasar hewan di sana. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini diketahui merupakan para pedagang pasar di sana. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dipastikan berasal dari jenis ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian manusia ke manusia lainnya secara cepat. Secara umum, seorang yang terinfeksi virus corona memiliki gejala seperti demam, gangguan pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sebagainya. Bahkan kadang ada orang yang terkena virus jenis ini tidak merasakan gejala sama sekali, tapi ternyata dia sedang positif corona. Virus ini dapat menular, baik itu melalui udara, cairan, kontak fisik dari hewan, kontak dengan pasien, atau masalah yang terkait dengannya. Masa dari inkubasi corona paling pendek sekali itu berlangsung selama 2 hingga 3 hari. Sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 14 hari. Singkatnya sih gini. Awal kemunculannya virus tersebut dianggap hal yang remeh. Dianggap hal yang biasa-biasa. Akhirnya 1, 2, 3, puluhan, ratusan, ribuan, hingga kini jutaan. Akhirnya orang menganggap virus tersebut adalah hal yang sangat mematikan, adalah hal yang sangat luar biasa. Kita harus menjauhinya karena itu adalah hal yang dapat membahayakan kita semua. Dengan penyebarannya yang begitu wow, hingga virus ini mulai ditakuti. Bukan hanya penyebaran yang super cepat, tapi akibat kematian yang ditimbulkannya juga sangat cepat. Negara-negara pun memberikan kebijaksanaan, mulai dari lockdown, PSBB, jaga jarak, social distancing, physical distancing, atau sebagainya untuk menghentikan penyebaran terhadap virus ini. Terus hubungan corona ini dengan reintegrasi itu apa? Oke, kita bahas dulu apa itu reintegrasi sosial. Adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, ataupun kohesi sosial. Proses ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Simpelnya sih gini, kita ingin kembali membangun kepercayaan, norma, dan membangun persaudaraan yang dulunya renggan, dan akhirnya kita kembalikan dan mempersatukan hal tersebut. Mungkin sebelum wabah ini melanda, kita sangat jarang berkumpul dengan keluarga, bercerita, berkeluh kesah tentang masalah yang kita biasa alami. Tetapi setelah wabah ini melanda, berbagai kebijakan pun mengharuskan kita untuk stay at home. Akhirnya yang dulu kita jarang berbicara, berinteraksi dengan keluarga, kini sangat dekat dengannya, hingga mereka menjadi pendidik yang bukan hanya di rumah, juga pengganti sebagai pendidik di sekolah. Dengan wabah ini juga dunia saling bekerja sama untuk menuntaskan tugasnya, yaitu membasmi COVID-19. Bantuan pun datang dari berbagai kalangan. Kita juga makin peduli terhadap sesama kita. Dokter yang membantu di rumah sakit untuk menyembuhkan pasien, warga yang berusaha agar tidak masuk ke rumah sakit,
polisi dan dinas perhubungan yang menjaga agar tetap menaati peraturan, dan keluarga yang menjaga anggotanya agar tetap stay di rumah. Dan mereka bersatu dengan satu tujuan, yaitu